membacakan Al-Quran, maka mereka pun mengatakan, jangan dengar Al-Quran, ya tinggalkan Al-Quran. Ya. Sehingga Rasulullah pun mengadu kepada Allah tentang bagaimana kaumnya itu meninggalkan Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Tapi kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, maka beliau menyebutkan meninggalkan Al-Quran itu tidak hanya sebatas meninggalkan membacanya. Beliau menyebutkan termasuk meninggalkan Al-Quran adalah meninggalkan menghafalnya. Selanjutnya meninggalkan memahaminya. Selanjutnya meninggalkan mengamalkannya. Selanjutnya meninggalkan mendakwahkannya. Maka para ulama kita menyebutkan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ketika kita ingin membangun kedekatan dengan Al-Quran, dalam rangka mewujudkan kedekatan, ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka minimal ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membacanya. Membacanya ini harus menjadi bacaan rutinitas kita. Jangan sampai bacaan Al-Quran atau bacaan-bacaan yang lain lebih banyak kita baca dibanding membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Subhanallah. Kalau Quran yang kita baca nggak akan memberikan syafaat, atau buku-buku yang lain, ya, kecuali mungkin buku-buku yang mengajak kita kepada ketakwaan, yang mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau bacaan-bacaan yang lain tidak akan mampu mendekatkan kita kepada Allah, apalagi memberikan syafaat. Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan bagaimana hari kiamat itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughnihi. Hari kiamat itu bagaimana? Hari yang teman satu dengan yang lain tidak peduli lagi lari. Bahkan seorang anak atau seorang ibu dengan bapak akan saling meninggalkan, tidak peduli lagi. Antara suami dengan istri akan berpisah. Kenapa? Bukan sudah tidak cinta lagi, bukan sudah tidak sayang, tapi kondisi hari kiamat yang begitu berat. Bumi digoncangkan, gunung-gunung berterbangan, neraka dipampangkan, ketakutan seluruh manusia. Tapi ketika itu Al-Quran akan datang kepada Allah. Lama menyebutkan pahala membaca Al-Quran akan datang kepada Allah. Ya Rabb, aku telah mencegahnya, mengurangi waktunya, waktu tidurnya, waktu istirahatnya, dia banyak membacaku. Fasyafi'ni fi, maka berikan kesempatanku kepadaku ya Rabb, supaya aku bisa memberikan syafaat kepada si fulan, karena dia sudah membacaku. Subhanallah, keutamaan membaca Al-Quran. Adakah bacaan lain yang bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat? Al-Quran. Maka mari Al-Quran kita jadikan sebagai bacaan harian kita, menjadikan kebutuhan bagi kita. Dan dibalik, selain itu, selain syafaat, Rasulullah SAW mengatakan juga, man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanah, kama qala Rasulullah. Wal hasanah bi asri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Oleh sebab itu para ulama kita menyebutkan tidak ada perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali di baliknya banyak manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada kita. Semakin berat perintah tersebut, semakin besar ganjarannya yang Allah sediakan. Dan kita perlu ingat bahwa Allah tidak pernah butuh dengan apa-apa kita, dengan ibadah-ibadah kita. Yang kedua, kewajiban kita adalah menghafalnya. Rasulullah SAW mengatakan, yakni man laisa fi jawfihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Qur'an ka baitil kharib atau ka baitil kharab. Seorang mukmin
yang tidak ada sedikit pun di hatinya atau yang dia hafal dari Al-Quran, itu tubuhnya seperti rumah yang rusak, kata Rasulullah. Subhanallah. Jadi kita juga selain membacanya, kita berusaha untuk menghafalnya semampu kita. Dan insya Allah, Allah berikan kemudahan menghafal Al-Quran. Setelah kita mempelajari, membacanya, menghafalnya, selanjutnya memahaminya. Karena memang Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca. Sangat kita sayangkan sebahagian kaum muslimin saat sekarang ini, Al-Quran hanya dibaca, hanya dijadikan sebatas seremonial. Ketika peringatan-peringatan, dipanggil kori-kori terbaik, bagus. Dibaca dengan suara yang merdu, bagus. Tapi Al-Quran tidak hanya sebatas dibaca. Sangat kita sayangkan ketika dibacakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, kata Allah, mintalah kepadaku astajib lakum, maka aku akan penuhi. Tapi sangat kita sayangkan sebahagian manusia masih saja meminta bantuan-bantuan selain Allah. Bahkan sangat sayang, di zaman yang modern ini kadang-kadang sebagian orang tua, sebagian anak, ketika anaknya atau bapaknya sakit, dia posting di Facebook, anak saya sakit. Tapi kadang lupa minta sama Allah. Allah tabaraka ta'ala mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ayat itu dibacakan. Wahai Nabi, katakan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada istri orang-orang yang beriman. Untuk apa? Memanjangkan, menjulurkan jilbabnya. Tapi kita lihat, setelah Al-Quran dibacakan, yang telanjang kembali telanjang. Pakaian cenderung dianggap mode. Padahal Al-Quran dibaca. Allah tabaraka ta'ala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitab yang aku turunkan kepadamu ya Muhammad, kata Allah, mubarak, penuh berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi, untuk dipahami ayatnya, tidak hanya sekedar dibaca. Oleh sebab itu, para sahabat mengatakan, dulu kami bersama Rasulullah tidaklah berlalu 10 ayat kecuali kami juga mempelajari apa artinya, tidak hanya sekedar dibaca, dipelajari apa tafsirnya, apa maknanya. Maka kita dapati termasuk di tafsir Ibnu Katsir, beliau banyak meriwayatkan apa makna ayat tersebut dari para sahabat. Karena memang para sahabat belajar dari Rasulullah SAW apa makna ayat ini, apa yang diinginkan Allah dari ayat ini, seterusnya. Liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, tidak hanya sekedar dibaca. Allah tabaraka ta'ala mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ternyata riba di negeri ini, subhanallah. Bahkan ada sebagian mengatakan, kalau riba tidak dijalankan, nanti perekonomian kita macet. Subhanallah. Seakan-akan perekonomian itu di tangan manusia, bukan di tangan Allah. Bahkan dulu, beberapa tahun yang lalu kita lihat bagaimana sempat ada keluar peraturan ingin melarang rokok. Ribut. Nanti kalau rokok diharamkan, dilarang, petani rokok mau makan apa? Baik kalau kita mengatakan begitu. Kalau zina dilarang, nanti PSK mau makan apa? Kalau korupsi dilarang, nanti yang tukang koruptor mau makan apa? Padahal rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana? Tapi ini, bagaimana ulama kita mengatakan, ketika Al-Quran hanya sebatas seremonial, dibaca langsung cukup bagus, tapi tidak cukup di situ. Tidak cukup di situ, harus ditadabburi. Kita lihat bagaimana sekarang pakaian yang begitu luar biasa, waliyadzubillah. Padahal ayat Al-Quran dibacakan, sering dibacakan. Tapi bagaimana kita lihat aurat para wanita saat sekarang ini? Bahkan kadang-kadang kita yang malu melihatnya. Allah memerintahkan menutup seluruh tubuh wanita. Tapi justru sekarang sebahagian wanita berebut untuk mempertontonkan auratnya, waliyadzubillah. Padahal Allah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariatnya itu akan diancam oleh Allah, tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga.
Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan ayat ini, karena ayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, siapa orang-orang yang berpakaian seperti telanjang, pakaian tapi tidak menutup seluruh auratnya. Dan ma'ruf, aurat wanita adalah dari seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika ada bagian tubuhnya yang terbuka selain wajah dan telapak tangan, itu masuk ke dalam wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ayat dibacakan, hadis dibacakan, tapi telanjang terus. Berpakaian tapi tidak menutup seluruh auratnya. Yang kedua, pakaian tapi ketat. Bukan menutup aurat, membungkus aurat. Waliyadzubillah. Nanti silahkan kembali kepada kitab Al-Minhaj, bagaimana Imam Muslim mengungkapkan apa yang dimaksud dengan wanita berpakaian tapi telanjang. Dan yang ketiga, pakaian yang dimaksud berpakaian tapi telanjang adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tapi transparan. Pakaian tapi telanjang. Ancamannya tidak masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi suami yang punya istri, bagi bapak yang punya anak, bagi seorang kakek yang punya cucu. Mohon maaf, bukan dalam rangka mengajari, tapi dalam rangka mengingatkan. Saya yakin ini sering kita dengar, tapi dalam rangka mengingatkan. Karena ini dalam rangka mengingatkan, dan akhirnya nanti kita akan bertanggung jawab kepada Allah masing-masing. Sehingga kata Allah, liyadabbaru ayat, untuk ditadabburi ayatnya. Tapi kalau sekedar dibaca, maka tidak cukup, tidak akan dipahami. Yang selanjutnya adalah diamalkan. Dan kita melihat bagaimana para sahabat mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Tidak ada kata tunggu dulu, tidak ada kata saya belum siap. Kita melihat banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama, termasuk ayat ini. Ketika perintah datang menutup aurat bagi wanita, ini juga menjadi pelajaran bahwa kalau ada yang mengatakan menutup aurat adalah budaya memakai jilbab itu semua adalah budaya Arab, itu bisa dikoreksi sebenarnya. Karena dulu mereka tidak terkenal dengan menutup seluruh badannya. Tapi ketika turun ayat ini, maka para wanita langsung mengambil kain-kain yang ada. Mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah, kami belum punya pakaian, kami belum jahit, kami belum beli. Tidak. Ketika itu perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ketika itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ambil kain yang ada, tutup seluruh tubuhnya. Contoh yang kedua adalah perintah ketika turun larangan pengharaman khamar sama sekali. Tidak boleh lagi diminum. Karena khamar turun pengharamannya bertahap. Ketika turun pengharaman khamar, artinya tidak lagi boleh diminum. Kapanpun dia tidak lagi boleh diminum. Ketika itu para sahabat punya stok khamar, karena memang awalnya khamar itu tidak boleh diminum kalau mendekati sholat, sehingga mereka nyetok khamar, yang jual, yang minum. Karena yang dilarang hanya minum awalnya, tidak boleh diminum ketika menjelang sholat. Tapi setelah datang turun ayat ini mengharamkan sama sekali, maka ada di antara mereka, ini juga diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada di antara mereka yang mau minum. Datang kawannya, wahai fulan, Allah telah melarang minum khamar sama sekali, tidak boleh diminum lagi. Maka dia pun melepaskannya dan mencampakkan tempatnya itu. Yang lain yang sudah nyetok khamar ketika itu mendengar ayat itu, langsung mereka pecahkan birmil tong-tongnya itu, sampai sebagian riwayat menyebutkan sebahagian jalan-jalan Madinah itu basah dengan khamar. Bagaimana kepatuhan mereka? Mereka tidak mengatakan bagaimana kami rugilah, khamar masih banyak. Nah, ketika perintah Allah datang, sami'na wa ata'na, maka kita tidak heran kalau bagaimana para sahabat dahulu menjadi umat yang disegani oleh musuh, ditakuti. Bahkan para sejarah mengatakan bagaimana Arab setelah datang Islam menjadi perhatian besar. Terjadi perubahan besar dalam dunia sejarah. Dulu Arab tidak dikenal. Orang kenal Arab hanya Ka'bah saja, sekedar lewat. Tapi setelah mereka berpegang teguh dengan Islam, mereka mengamalkan Islam, apa yang terjadi? Maka orang-orang pun berpaling melihat ada apa di Arab. Bahkan ditulis sejarah-sejarah baru tentang Arab. Mengamalkannya. Inilah bentuk pengamalan para sahabat yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, bagaimana bahwa Al-Quran tidak hanya cukup dibaca, tapi juga harus dihafal, dipahami,
diamalkan, dan selanjutnya adalah bagaimana kita mendakwahkan Al-Quran tersebut sehingga Al-Quran itu tersebar di kalangan manusia, di seluruh manusia. Inilah yang menjadi kedekatan kita, yang merupakan bentuk kedekatan kita kepada Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan hal ini kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kalau hanya sekedar membacanya, maka kita masih termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Kalau sekedar menghafalnya, tapi kita harus memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Maka dengan hal ini mudah-mudahan kita terbebas dari laporan Rasulullah SAW, tentunya dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Tinggal